Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biittisal hablillahi hadza wa biittihadi alhamdulillahilladzi amarna biittisal hablillahi hadza wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Para jemaah kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya akhir zaman nanti. Para bapak, para ibu sekalian, kita manusia di dunia ini memiliki banyak sekali batasan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Dan batasan kehidupan kita adalah kematian. Dan sebelum datangnya kematian, kita akan menghadapi yang namanya usia tua. Bagaimana usia tua itu? Nah, kata Rasulullah SAW, umur tua manusia itu yaitu di umur 60 dan 70 tahun. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhu man yajuzu dzalik. Usia umatku, umat Islam, antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Fase hidup itu ada fase awal, ada fase muda, fase pertengahan, dan fase terakhir kita itu adalah fase di umur-umur 60 dan 70 tahun. Maka barang siapa yang umurnya setelah mencapai 60 atau 70 tahun, hendaknya ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian. Para jemaah kaum muslimin sekalian, setelah hidup selama 5 atau 60 tahun, tubuh manusia, tubuh kita ini yang dahulunya segar bugar, yang dahulunya bisa dikatakan sempurna, memiliki indera yang masih sehat, memiliki kulit yang masih kencang, ketika telah sampai pada umur 60 hingga 70 tahun, maka akan terjadi padanya penurunan. Mulai dari kulit yang keriput, rambut yang beruban dan akar rontok, tubuhnya kehilangan energi, dan metabolisme tubuhnya melambat. Dan inilah alasan dari semua perubahan itu yang diakhiri dengan kematian, dan dinamakan itu dengan fase umur yang sudah tua. Dan di usia yang sudah tua, yang paling utama adalah panjang usia dan baik amalnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan amalannya baik. Jadi sudah seharusnya ketika umur kita bertambah, umur kita semakin bertambah, apalagi kalau sudah sampai pada umur 60-70 tahun atau diberi kesempatan oleh Allah SWT sampai lebih dari itu, karena kata Rasulullah, hanya sedikit dari umatku yang memiliki umur yang lebih dari 60-70 tahun, maka hendaknya semakin bertakwa ketika semakin bertambah, semakin soleh, semakin beriman, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di umur 60 tahun ini harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan semakin jauh atau malah semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan sebuah peringatan dalam hadis berikut, Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai umur 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis di atas adalah Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 68, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukuplah sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini ya qulidiyatin shalal al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepadamu ya Allah untuk para musyrik, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rabb, diampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil ya Allah, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada mereka hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, dan berikanlah kepada mereka kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah ya Rabb yang Maha beri rizki, yang Maha Kaya, berikanlah kepada mereka rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada mereka kemampuan agar mereka bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, dan berikanlah kepada mereka keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukuplah sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.